Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul 6 Karomah Habib Umar bin Hafidh yang menggetarkan hati. Kisah karomah yang pertama, wasilah kesembuhan korban kecelakaan. Seorang jamaah Majelis Rasulullah berdoa dengan wasilah dari Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Umar bin Hafidh. Akhirnya ada satu rumah sakit yang mau menerima anak tersebut. Saat anak itu bangun, lalu bertanya di mana keberadaan pria bersorban berjenggot merah yang memberikan dia makan. Lalu jamaah memberikan foto Habib Umar bin Hafidh, dan anak tersebut berkata bahwa Habib Umar yang dimaksud pria berjenggot merah tersebut. Kisah karomah yang kedua, menyembuhkan Habib Munzir al-Musawa. Habib Muhammad Al-Qaf bercerita bahwa Habib Munzir al-Musawa pernah lumpuh karena ada cairan pada dengkul kakinya. Dokter mengatakan bahwa Habib Munzir tidak mungkin bisa berjalan lagi. Lalu Habib Munzir pergi ke Tarim untuk bertemu Habib Umar bin Hafidh. Kemudian Habib Umar menepuk dengkul Habib Munzir dan ia langsung bisa berdiri. Pernah juga Habib Munzir keluar cairan dari luka perutnya. Kemudian setiap hari harus dipasang plester. Setelah dipegang dan didoakan oleh Habib Umar bin Hafidh, seketika juga cairan itu kering dan berhenti keluar. Habib Munzir saat operasi, di mana kepalanya dibedah. Ada orang yang penyakitnya tidak separah Habib Munzir telah wafat karena penyakit yang sama, tapi berkat doa Habib Umar bin Hafidh, maka Habib Munzir al-Musawa bisa selamat saat operasi tersebut. Kisah karomah yang ketiga, menghilang saat dikeroyok. Habib Umar pernah mengisi seminar di Yaman. Lalu ia bertemu dengan peserta seminar yang tidak sependapat. Tiba-tiba listrik mati dan orang-orang yang tidak sependapat tersebut memukuli Habib Umar. Habib Quraisy Baharun, Habib Husain Ba'bud, dan Habib Soleh Al-Jufri mendatangi tempat seminar tersebut. Habib Umar tidak ditemukan di lokasi seminar, namun berada di mobil sedang istirahat tanpa ada luka sedikit pun. Jadi yang dipukuli di ruangan bukanlah Habib Umar bin Hafidh. Kisah karomah yang keempat, muridnya Husnul Khotimah. Habib Munzir al-Musawa pernah bercerita bahwa pernah ada murid di Darul Mustafa yang minum bir. Lalu ia dipulangkan ke Indonesia. Saat di Indonesia, justru ia menjadi semakin parah dengan maksiatnya. Namun ia wafat dalam keadaan sedang beribadah. Kata orang tuanya, seminggu sebelum meninggal ia bertobat, banyak menghabiskan waktu beribadah di masjid, dan itu disebabkan setelah bermimpi bertemu dengan Habib Umar bin Hafidh. Kisah karomah yang kelima, berbicara dengan singa Afrika. Habib Munzir pernah bercerita tentang karomah Habib Umar bin Hafidh. Yang menarik lagi adalah saat Habib Umar berdakwah ke Afrika, ia dihadang beberapa ekor singa. Namun Habib Umar membuka kaca jendela sambil berkata pada singa tersebut bahwa ia adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di negeri tersebut. Lalu Habib Umar memberikan sebuah pisang dan singa tersebut memakan pisang lalu pergi. Kisah karomah yang keenam, membakar jin dengan tatapan mata. Sebagaimana diceritakan, Habib Munzir pernah mendapat kabar bahwa salah satu anggota keluarga muridnya yang di Malaysia dirasuki oleh jin. Lalu Habib Umar hanya berkata, "Terbakarlah kau." Jin tersebut langsung keluar dari tubuh anggota keluarga yang dirasuki tersebut. Habib Munzir juga berkata, setiap peresmian rumah baru di Yaman, Habib Umar selalu diundang karena jin penghuni rumah tersebut akan lari takut dengan tatapan mata Habib Umar. Keyakinan adanya karomah pada Habib Umar bin Hafidh membuat ia menjadi sosok yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan dari Majelis Rasulullah. Bahkan
para dewan syuro dan dewan guru majelis Rasulullah tidak berani untuk menentang setiap perintah dari Habib Umar bin Hafidh. Para jamaah juga meyakini bahwa Habib Umar bin Hafidh sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, dan muncul keyakinan bahwa menaati Habib Umar bin Hafidh sama saja menaati perintah Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah 6 karomah Habib Umar bin Hafidh yang menggetarkan hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.